Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua diberkati, dilindungi, dikuduskan, dan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sedang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini kita semua bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu, hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seseorang yang sudah sakit selama 38 tahun lamanya. Tentu ini waktu yang sangat panjang, saudara-saudari. Bayangkan kita kalau sakit saja seminggu kita sudah mengalami kegalauan, kekhawatiran. Apabila sakit, lalu sakit itu beranjak ke sebulan lagi, kita menjadi lebih galau dan khawatir. Lalu bagaimana dengan seorang yang sakit selama 38 tahun? Penderitaannya sangat luar biasa, bebannya sangat luar biasa, dan kekhawatiran, kegalauan, sakitnya sangat luar biasa. Dan pada saat inilah muncul Yesus. Ia datang membawa sukacita. Ia menyembuhkan seorang yang sudah menderita sakit begitu lamanya. Ia membebaskan. Saudara-saudari, kita bisa melihat di sini pada poin yang pertama, Allah datang dalam hidup manusia. Allah tahu, Allah merasakan penderitaan manusia. Oleh karena itu, Bapa mengutus Yesus hadir di tengah manusia. Yesus datang untuk membebaskan manusia. Dan kalau kita melihat kisah hari ini, Yesus bukan hanya menyembuhkan sakitnya, tetapi Yesus menyembuhkan jiwanya, sakit jiwanya, yaitu dosanya. Yesus membebaskan dia dari dosa, maka ia berkata, "Jangan berbuat dosa lagi."
Saudara-saudara, inilah Allah kita. Ia ingin menyembuhkan luka di dalam hidup kita, bukan hanya jasmani tetapi juga rohani. Yang mau ditekankan dalam peristiwa hari ini, maukah kita disembuhkan? Ini pertanyaan Yesus. Maukah kamu disembuhkan? Tentu ini suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan suatu respon iman. Tuhan, saya mau. Bukan hanya raga saya, tetapi jiwa saya. Inilah yang menjadi suatu inti dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Maukah kita disentuh oleh Yesus? Maukah kita dijamah oleh Yesus? Maukah kita disembuhkan oleh Yesus? Maukah kita menerima rahmat dan berkat dari Yesus? Maukah kita diselamatkan? Allah selalu mengambil inisiatif. Ya. Allah mengambil inisiatif untuk menyembuhkan kita. Ia datang, ia bertanya, maukah engkau sembuh? Ini adalah inisiatif Allah. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang iman, iman adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan. Iman adalah respon kita terhadap pernyataan Tuhan. Iman adalah suatu pernyataan cinta kita kepada kehendak Allah. Iman adalah meyakini apa yang mau disampaikan oleh Allah dalam hidup kita, dan iman adalah mewujudkan apa yang menjadi perintah Allah dalam hidup kita. Yesus hari ini memberikan kita satu perintah. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tentu hal yang mau diungkapkan oleh Yesus ini adalah keselamatan. Nah, Yesus tidak ingin anak-anaknya tercerai-berai dan binasa. Yang Yesus inginkan adalah keselamatan. Maka ia mengatakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Prapaskah adalah panggilan keselamatan, panggilan untuk mengalami cinta Tuhan. Ya. Beriman bukan berarti bahwa kita hanya mengakui Yesus dalam suatu pernyataan, tetapi kita juga harus mengakui Yesus di dalam seluruh perbuatan hidup kita. Saudara-saudari, marilah dalam masa Prapaskah ini kita persiapkan diri kita meminta Yesus untuk menyembuhkan kita, menyembuhkan luka-luka di dalam hidup kita, agar kita boleh dibebaskan dari luka-luka yang kita alami dan kita memperoleh sukacita. Dan kita tahu sukacita sejati hanya di dalam Allah itu sendiri. Di luar Allah tidak ada kebahagiaan sejati, tidak ada kebahagiaan kekal. Kalau kita ingin yang sejati dan yang kekal, datang kepada Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari sakit dan penyakit kita dengan segala berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.